pasar duopoli itu? Pasar duopoli menggambarkan kondisi pasar di mana suatu komoditas, baik berupa barang maupun jasa, dikuasai hanya oleh dua produsen yang saling berpengaruh. Pasar duopoli termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Tipe dasar duopoli, duopoli murni atau pure duopoli. Terjadi apabila kedua pelaku pasar duopoli menjual produk atau jasa yang sama atau homogen. Duopoli yang dibedakan atau differentiated duopoli. Produk yang dijual bersifat saling mengisi atau substansial. Bahwa kuantitas akan menentukan persaingan pasar, sehingga kedua pasar akan berproduksi di tingkat yang memaksimalkan keuntungan serta memilih output secara bersamaan. Kemudian ada juga dari teori Bertrand yang mengkritik teori Carnot bahwa penentu dari persaingan bukanlah kuantitas output. Perusahaan akan memandang konsumen tertarik memilih perusahaan yang memberikan harga terbaik karena produk di pasar hampir mirip, sehingga perusahaan kemudian akan berlomba-lomba untuk menurunkan harga untuk menghindari hilangnya pangsa pasar. Karakteristik duopoli. Yang pertama, pasar terdiri dari dua produsen. Kedua, peluang perilaku kolutif tinggi. Ketiga, tingkat persaingan sangat sengit. Keempat, kekuatan monopoli signifikan. Kelima, hambatan masuk tinggi. Yang keenam, skala ekonomi signifikan. Implikasi persaingan pasar duopoli. Persaingan melalui harga. Kondisi ini mengarah pada perang harga pada produk memiliki, karena produk masing-masing perusahaan saling mensubstitusi secara sempurna sehingga konsumen memilih harga yang lebih murah. Persaingan melalui kuantitas. Hal ini menjadikan persaingan alih-alih harga, keuntungan perusahaan akan semakin meningkat. Persaingan melalui kualitas. Kualitas merupakan dimensi persaingan dari pasar duopoli. Masing-masing perusahaan mendiferensiasi penawarannya untuk mencapai loyalitas. Lalu, apakah itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat sedikit penjual, di mana masing-masing penjual menawarkan produk yang sama, sehingga tindakan dari setiap penjual akan mempengaruhi penjual lainnya. Karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan di dalam industri. Yang kedua, produk yang ada di pasar bersifat homogen atau terdiferensi. Artinya, setiap penjual yang ada di dalam pasar oligopoli menjual produk yang sama tetapi berbeda. Yang ketiga, keputusan yang diambil dari salah satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Yang keempat, kompetisi non-harga. Hal ini dilakukan dengan pelayanan penjual, iklan, membentuk citra yang baik di masyarakat, serta mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kelima, produsen baru akan sulit masuk. Hal ini dikarenakan produsen utama telah memainkan harga produk yang mengakibatkan produsen baru
akhirnya sulit untuk memasuki pasar. Jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli yang pertama, pasar oligopoli kolusi, adalah pasar yang menentukan perubahan harga ditentukan berdasarkan kerjasama produsen dengan para kompetitornya. Produsen akan bekerja sama ketika mereka akan menaikkan harga dari produk atau membiarkannya tetap stagnan. Yang kedua, pasar oligopoli murni atau homogen. Di dalam pasar ini, barang yang dipasarkan hanya satu macam, akan tetapi memiliki varian atau pilihan yang cukup banyak, serta satu produk dengan yang lainnya tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh. Oligopoli murni cenderung berpatok pada produsen utama. Apabila produsen utama mengambil keputusan dan kebijakan, maka produsen lainnya akan mengikuti. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Apabila terdapat produsen yang ingin memainkan harga, maka perlu melihat perkembangan dari kompetitor atau produsen lainnya. Tujuannya tidak lain adalah agar tetap berkembang dan produsen lain tidak mengikuti jejaknya. Yang keempat, pasar oligopoli terdiferensiasi. Maksud dari pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar tersebut hanya menjual satu barang atau satu macam, akan tetapi harga yang diberlakukan tidak menyesuaikan atau sama dengan produsen yang lainnya. Kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, akan terjadi perang harga di antara produsen. Yang kedua, produsen mengeluarkan banyak dana untuk iklan dan promosi guna memastikan bahwa produknya dapat dibedakan dengan produk produsen lainnya. Yang keempat, pemborosan sumber daya ekonomi. Kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, konsumen memiliki banyak jenis pilihan pada barang yang ingin dibeli atau mereka konsumsi. Yang kedua, persaingan yang terjadi di antara produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi sisi konsumen, terutama karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, perusahaan nantinya akan terus melakukan berbagai inovasi sehingga produk semakin berkembang. Berikut adalah studi kasus dari pasar oligopoli. Kasus trading firm dan dominasi Carrefour pada pasar retail modern di Indonesia. Permasalahan yang disoroti oleh KPPU pasca Carrefour mengakuisisi Alfa Retaindo. Yang pertama, penguasaan mata pasar yang mendominasi industri retail nasional. Yang kedua, pengaturan zonasi tempat usaha yang merugikan pedagang tradisional. Yang ketiga, pemberlakuan trading term yang merugikan pemasok lokal. Solusi yang dapat diambil atau diberikan dari studi kasus tersebut menciptakan UU yang mengatur usaha retail akan menyebutkan praktek monopoli yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17 Ayat 1 lebih memperketat efektifnya pemberlakuan peraturan pemerintah.
dalam pasal 10 Perda nomor 2 tahun 2002 yang mengatur jarak tempat usaha satu dengan lainnya, terutama zona antara pasar tradisional dengan pasar modern. Pertimbangan kebijakan Carrefour menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan trading term dengan tujuan mencegah atau menghalangi pemasok untuk menetapkan harga lebih rendah pada pesaingnya.